Welcome to Popcorn Critic Channel. Halo guys, apa kabar pecinta film? Oke, semoga baik-baik aja ya. Mulai hari ini, gue mutusin untuk berhenti jadi penonton pasif dan mulai berbagi isi kepala gue lewat tantangan satu hari satu konten review film. Dan ini adalah hari pertama gue nonton. Doain ya teman-teman, semoga niat baik gue ini untuk selalu konsisten, gak cuma sementara, tapi untuk seterusnya. Gue bakal kupas tuntas film-film dari berbagai genre tiap harinya, supaya kalian gak pusing nih, gak bingung nih weekend mau nonton film apa. Oke, Popcorn Squad dengan Dita di sini. Oke, di channel ini kita bakal seru-seruan bareng ya, lewat mesin waktu sinema. Asik, mesin waktu sinema. Kita bakal gali lagi nih film-film zaman dulu yang bagus, yang bikin kita kangen masa lalu. Sekaligus kita juga bakal kupas tuntas ya film-film yang lagi hit sekarang. Tapi sebelum kita mulai, yuk jadi bagian dari keluarga besar kita dengan klik tombol subscribe ya dan nyalain loncengnya. Gratis guys, jadi jangan pelit ya. Kenapa? Supaya kalian gak ketinggalan nih info-info film yang lagi bagus ya kan. Terus jangan lupa share ke teman kalian atau ke keluarga kalian yang juga suka nonton film. Dan satu lagi nih, gue pengen denger dong suara kalian. Kalian punya film favorit apa yang pengen gue bahas? Jangan lupa tulis di kolom komentar, oke? Oke guys, langsung aja ke pembahasan film pertama kita. Film ini adalah film yang sempat menghebohkan dunia maya ya, yang baru tayang di Netflix ini di penghujung tahun 2025 lalu ya sepertinya. Oke, siapin kuping, siapin hati karena kita bakal ngebahas film La Tahzan. Tahu kan pasti filmnya yang dibintangi oleh dua ratu drama kita, Marshanda dan Ariel Tatum. Keren ya filmnya, udah pernah nonton belum? Guys, tau nggak? Ini tuh bukan cerita drama religi menye-menye gitu loh. Ini tuh cerita yang sempat viral dari storytellingnya Eliza Shiva. Jadi gini, ceritanya tuh fokus ke Alina ya, Marshanda. Seorang istri yang dunianya runtuh waktu tahu suaminya Reza, Deva Mahendra, selingkuh di bawah atap rumah mereka sendiri. Dan yang bikin sakit, tahu apa? Orang ketiganya adalah Asih, Ariel Tatum, asisten rumah tangga yang udah dianggap adiknya sendiri. Gila gak tuh? Ini sih definisi pagar makan tanaman yang sebenarnya ya. Lagian gak ngotak ya, punya babysitter, macam Ariel Tatum. Kayak gimana coba ya, gak tergoda. Oke, masuk ke bagian paling favorit gue nih. Ini adalah bagian komentarin. Wah, paling seneng deh ya kalau bagian komentarin. Enggak, beneran. Ini gue mau komentarin yang pertama adalah Marshanda yang jadi Alina. Gila sih, gue kasih standing applause, Cak. Dia tuh berhasil meranin istri yang hancur tapi tetap elegan. Bener-bener ya, kalau ngeliat Caca nangis tuh di film ini tuh menjiwai banget. Gue jadi ingat masa lalu sih, masa kecil ya. Waktu itu Caca main film yang Marshanda dan Bidadarinya. Kalau ya judulnya Bidadari deh, maksud gue Marshanda sama ibu perinya judulnya Bidadari. Buat kalian yang tahu film Bidadari, komen ya. Berarti kita seumuran. Bener-bener loh si Caca nih masih ngebuktiin kalau dia tuh king of dramanya Indonesia. Keren banget, Cak. Oke, lanjut. Gue mau komentarin Adel Tatum nih, yang jadi asik ini, babysitternya ini. Ini dia sih, yang bikin tensi darah naik. Gila, Adel Tatum, bener-bener lo berhasil jadi sosok yang polos tapi mematikan. Lo bakal benci banget sih sama karakternya Adel Tatum di sini. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, gue nggak bisa berhenti kagum sama totalitas aktingnya sih. Dia bener-bener dapet banget vibe manipulatifnya. Terus juga ada Deva Mahendra nih yang jadi Mas Reza. Aduh Bang Deva, siap-siap aja deh ya kalau dapat DM penuh amarah dari ibu-ibu sejagat raya Indonesia. Bener gak sih? Karena karakter Reza di sini tuh bener-bener definisi laki-laki yang gak bersyukur banget ya. Punya istri udah cantik, udah pintar nyari duit, pintar ngurus anak, kurang apa lagi coba. Jadi film ini tuh ibarat kayak makan coklat ya, tapi isinya bon cabe. Lo tau gak sih kayak manis di depan tapi pedes, panas di akhir. Gila gak sih? Jadi ini film tuh bener-bener gak ngasih ampun banget buat penonton yang berharap endingnya tuh manis, endingnya tuh sweet. Gila, film ini. Oke guys, kita masuk ke plus minusnya film ini menurut gue ya.
Plusnya ini, sinematografi dari Hanung Bramantyo ini bikin suasana rumah tuh ya, yang seharusnya nyaman jadi kerasa horor dan mencekam banget sih karena pengkhianatan. Dialognya juga tajam dan gak banyak basa-basi. Tapi minusnya nih ya, jujur ada beberapa bagian yang kayak bikin dada tuh nyesek banget sih sampai rasanya mau pause dulu gitu ya buat nafas. Alurnya tuh cukup berat ya, jadi jangan nonton ini pas lagi lo galau parah ya guys. Jadi, rating dari film ini adalah jeng 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 9,5 per 10. Yeay. Selamat. Film ini adalah film pengkhianatan yang paling jujur dan yang paling bikin emosi meledak-ledak di tahun 2025 lalu. Oke, guys, nggak enak ya kalau nggak ada pesan. Jadi film ini tuh ada pesan moralnya ya. Sebelum gue pamit, dengerin ini baik-baik. Pesan film ini tuh simpel tapi dalam. Kepercayaan itu kayak kaca. Sekalinya pecah, meskipun lo lem lagi tuh retakannya bakal tetap kelihatan. Jadi jangan pernah tukar berlian di rumah lo dengan batu kerikil yang ada di jalanan. Cuma demi kesenangan sesaat. Dan terakhir, gue mau ngasih afirmasi positif buat lo yang lagi ngerasa dikhianati. Ayo, coba ikutin ya. Gue adalah pribadi yang utuh. Pengkhianatan orang lain gak menentukan nilai diri gue. Gue melepaskan apa yang bukan milik gue. Dan gue siap menerima bahagia gue yang baru. So, gue pamit dulu guys. Jangan lupa nonton Lahtazan di Netflix sebelum turun layar ya.